Sebelum bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih buat satu hari ini kami boleh melakukan pekerjaan dan aktivitas kami. Dan tiba Tuhan, hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu kembali. Tuhan Yesus, tolong kami, buat kami mengerti akan isi hati Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu kabar kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya berharap keadaan kita tetap terus bersemangat, tetap terus optimis menjalani hari-hari kita. Karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tahun 1992 ada sebuah film yang berjudul The Bodyguard. Bagaimana film ini diperankan oleh Kevin Costner dan Whitney Houston. Diceritakan bahwa Rachel, pemeran dari Whitney Houston ini adalah seorang penyanyi diva yang luar biasa. Akan tetapi dalam perjalanan karirnya, Rachel ini mendapatkan surat ancaman pembunuhan dari fans fanatiknya. Bagaimana Rachel begitu takut dan begitu sangat cemas akan hidupnya. Akhirnya singkat cerita, Rachel mengangkat seorang bodyguard yang dimana pengawalnya ini adalah seorang mantan veteran. Suatu ketika dalam istirahatnya, rumah Rachel ini, Bapak Ibu Saudara, dijaga oleh senjata yang sangat lengkap, senjata yang sangat-sangat canggih. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun rumahnya sudah dijaga oleh seorang bodyguard yang luar biasa, mantan veteran, kemudian diperlengkapi dengan senjata yang lengkap dan luar biasa, tetap hidup Rachel mengalami ketakutan akan kematian yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini kehidupan orang percaya juga mengalami hal yang sama. Banyak orang Kristen mengalami sebuah ketakutan, kecemasan dalam hidupnya. Dan sore hari ini kita mau belajar satu ayat yang dimana ayat ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita mau buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku." Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Amin. Nah, Mazmur 62 ayat 2 ini merupakan Mazmur Daud yang ditulis oleh Daud. Pada waktu itu diceritakan bagaimana situasi yang terjadi dalam hidup Daud. Daud mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Ketakutannya apa? Dia mengalami masa-masa kegetiran, yaitu dia dikejar-kejar oleh anaknya bernama Absalom. Bagaimana seorang bernama Daud, Raja Daud ini mengalami fase yang sangat sungguh luar biasa. Stres, tekanan, bahkan Daud ini mengalami sebuah depresi. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam fase-fase ini ketakutan yang terbesar yang dialami oleh Daud, Daud tahu bagaimana cara mengatasi situasi yang dihadapinya, yaitu di ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Saya mau katakan bahwa di ayat 2 ini bagaimana seorang Daud, dia membangkitkan semangatnya kembali, dia membangkitkan jiwanya, dia menyemangati bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari-hari ini banyak sekali orang Kristen yang ada di situasi yang sama seperti Daud. Bagaimana merasa cemas, capek jalanin hidup, tekanan kanan kiri yang membuat hidup orang Kristen hari-hari ini kayak, Tuhan, mendingan aku angkat tangan aja deh, mendingan aku udahlah cari jalan yang lain. Itulah yang dihadapi hari-hari ini kebanyakan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu menghadapi hal yang sama, mari katakan dalam hatimu, saya mau seperti Daud. Saya mau membangkitkan semangatku kembali. Sore hari ini lewat kebenaran di Mazmur pasal 62 ayat 2. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau bahwa Tuhan ini mau dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Stay with me. Dekat denganku. Tuhan tidak mau engkau jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu sedetik pun. Stay with me.
di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan di dalam Mazmur 62 ayat 2. Mengapa saya harus stay bersama dengan Tuhan? Sekali lagi, mengapa saya harus stay bersama dengan Tuhan? Ayat yang kedua bagian A, di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang pertama adalah Dia memberi rasa tenang. Sekali lagi, Dia memberi rasa tenang. Musuh dari tenang atau lawan kata dari tenang adalah kecemasan yang berlebihan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di ayat 2 bagian A, terjemahannya adalah, demi Tuhan saja aku sabar menunggu. Demi Tuhan saja aku sabar menunggu. Daud mengalami kecemasan, akan tetapi dia dapat mengelolanya. Dan dia berkata, aku sabar menunggu. Ini karena siapa? Karena pribadi Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Demi Tuhan saja aku sabar menunggu. Tenang di sini bukan berbicara tentang situasi lingkungan, akan tetapi tenang di sini memiliki pengertian ketenangan dalam batin yang bergejolak. Sekali lagi, ketenangan di sini bukan berbicara tentang tenang situasi di lingkungan, tetapi berbicara tentang ketekanan karena ada batin yang bergejolak. Hari-hari ini, siapa yang mengalami sebuah tekanan, sebuah kecemasan, sebuah batin yang bergejolak, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita harus stay di dalam Tuhan. Seberat apapun beban yang kita alami, seberat apapun masalah yang engkau alami, ingat, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku sabar menunggu. Nah, kalau kita menunggu, kalau kita tenang, berarti kita dapat mengelola apa yang menjadi gejolak batin kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah dapat mengelola, kita bisa tenang. Dikatakan di ayat 9 bagian B, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah itu tempat perlindungan kita. Maka kita dapat berdoa, maka kita dapat berseru kepada Tuhan, maka kita dapat menyampaikan apa yang menjadi masalah kita, beban kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam situasi ketika kita menghadapi tekanan, kecemasan yang berlebih dalam hidup kita, katakan, aku sabar menunggu, tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa, supaya kita dapat mengelola emosi kita. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting dalam hidup kita. Jangan sampai karena emosi, karena sebuah tekanan, kita mengambil jalan yang keliru. Kita memutuskan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan mau untuk kita stay. Karena di dalam Tuhan, Dia memberi rasa tenang. Yang kedua, ayat 2 bagian B, daripadanyalah keselamatanku. Sekali lagi, daripadanyalah keselamatanku. Yang kedua adalah Dia menyelamatkan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan terjemahannya seperti ini, Dialah yang membebaskan saya. Daud percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat membebaskan dari situasi yang dialami pada waktu itu. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang sama yang mengangkat dia sebagai raja. Tuhan yang sama yang menegur dia dari dosa. Tuhan yang sama yang memberkati dia dalam perjalanan hidupnya. Dan Tuhan yang sama, Tuhan yang akan membebaskan Daud dari masalah ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingat dengan pesan orang tua saya. Ketika saya memutuskan untuk keluar dari rumah waktu itu, saya merantau untuk kuliah, untuk sekolah dan melanjutkan pelayanan sampai ke Tasik. Ada satu pesan yang disampaikan oleh orang tua saya bahwa selama manusia hidup, manusia itu pasti akan ada masalah. Selama manusia hidup, pasti akan ada namanya masalah. Akan tetapi satu hal, yang namanya masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Yang namanya masalah pasti ada
sesuatu yang bisa diselesaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seberat apapun masalah, seberat apapun kecemasan yang kita hadapi hari-hari ini, ingat, semua ada jalan keluarnya, semua ada solusinya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa ada satu pribadi yang sanggup membebaskan hidup kita dari yang namanya depresi, dari yang namanya tekanan, kecemasan, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ingat, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak sekali hal-hal yang memicu kita untuk kita jauh daripada Tuhan. Tapi di ayat ini dikatakan hanya dekat Allah. Jangan tinggalkan persekutuan kita di dalam Tuhan. Stay with me. Karena Allah itu memberikan sebuah ketenangan. Dengan tenang kita dapat mengelola emosi kita. Dengan tenang kita menunggu jawaban dari apa yang hari-hari ini kita hadapi. Hanya di dalam Tuhan, Dialah satu-satunya yang membebaskan kita. Jadi ingat, stay with me. Tetaplah bersama dengan Tuhan. Tetaplah bersama denganku. Mari kita mau katakan, stay with me di dalam Tuhan. Amin. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan. Kami boleh diajar bagaimana kami tidak mau meninggalkan Engkau dalam situasi apapun. Stay with me. Aku mau tinggal bersama dengan Engkau. Aku mau dekat bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, ajar setiap kami umat-Mu. Ajar setiap kami untuk kami boleh meresponi apa yang terjadi dalam hidup kami dengan respon yang benar. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengelola emosi kami. Untuk kami boleh mengelola hati kami. Untuk kami boleh tenang. Untuk kami bisa berdoa kepada Engkau. Dan kami percaya Engkaulah satu-satunya yang membebaskan kami, yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Berdoa untuk umat-Mu yang mungkin hari-hari ini dalam situasi yang sama. Teguhkan firman ini dalam hidup umat Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap bersemangat. Mereka boleh tetap menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang lemah, Tuhan Yesus boleh menyatakan mujizat kreatif-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.